Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, saya lihat ini wajahnya sehat-sehat semua ini anak-anak ini ya. Makannya banyak ini mesti. Amin. Alhamdulillah. Ya. Nggak ada yang pilek kan ya? Nggak ada yang pilek ya hari ini. Oke. Nah, sebelum itu silakan berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya minta si Firman untuk memimpin doa. Silakan Firman, pimpin doa teman-temannya. Ya Pak. Sebelum mulai karena kita berdoa silakan. Amin. Oke, kita sudah berdoa tadi ya. Semoga doa kalian dikabulkan semua. Untuk hari ini sebelum masuk pelajaran silakan absensi dulu. Untuk foto yang diupload pakai screenshot yang ada di layar kalian masing-masing ini ya. Pastikan wajah kalian ada di situ. Dan untuk absen, silakan lakukan absensi. Belum keluar. Silakan. Sudah ya? Sudah saya kirim. Silakan absensi di situ. Oke, sambil menunggu kalian absen, Pak J jelaskan bahwa hari ini kemarin kan kalian sudah belajar tentang beberapa routing ya. Di antaranya ada routing statis, ada dynamic juga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang internet gateway. Nah, apa sih internet gateway itu? Nah, nanti saya jelaskan lebih detailnya setelah ini. Ya, tujuannya kenapa kalian belajar internet gateway ini? Atau bahasa umumnya NAT, anak-anak. Network Address Translation. Itu biasanya gitu. Orang nyebutnya NAT gitu ya. Setting NAT. Nah, itu kalau di pelajaran AIJ itu namanya internet gateway. Jadi tidak sekedar NAT gitu ya. Nah, tujuannya apa? Kalian nanti biar tahu yang pertama, tahu konsepnya seperti apa NAT itu, internet gateway itu ya. Yang kedua, kalian tahu cara kerjanya NAT ini seperti apa sih? Jadi nanti ketika ditanya sama orang ya, jurusan TKJ jaringan, NAT itu apa sih asli nih? Bukan NAT-nya lantai loh ya. Kalau NAT-nya lantai itu pinggirannya penyambungnya lantai itu. Nah, ini enggak. NAT itu Network Address Translation. Jadi mengubah alamat dari network itu supaya klien bisa terkoneksi ke internet. Itu namanya NAT. Gitu. Nah, kemudian tuh si Firman kok diem aja, kenapa Firman ini? Kewareken. Kewareken itu apa? Kekenyangan ya? Oh enggak, serius ya? Oke. Ya, IC. Tuh lihat tenang. Andino. Oh iya, silakan absen. Andino serius itu loh. Ngeliatin apa itu? Monitornya jangan dimakan loh Andino ya. Oh iya. Jadi belajar di NAT itu harus serius loh ya. Kalau nggak serius nanti yang rugi kalian sendiri. Kenapa kok rugi? Padahal ini pelajarannya gampang. Soalnya menghubungkan komputer supaya bisa diakses ke internet. Diakses oleh komputer lain di luar jaringan kita. Jadi kamu bisa terhubung antar kota, antar ruangan gitu loh maksudnya. Yang paling kecil, yang paling gampang adalah bagaimana kamu bisa terhubung internet. Itu aja. Itu yang paling kecil. Seperti itu. Kemudian ini kok nggak senyum sama sekali nih si siapa ini? Ayo senyum-senyum.
jangan serius-serius tapi santai gitu loh ya, sersan kita ya. Jadi belajar itu biar masuk, jangan terlalu tegang, nanti tegang-tegang malah nggak masuk, keluarnya jadi kentut nanti ya. Ngawal tuh. Iya Pak. Nah, Ya Pak. itu ada temannya yang lihat cicak barang itu. Oke, kembali serius lagi, kita serius lagi ya. Nah, fokus pada materi. Jadi nanti itu terus saya hari ini akan mengambil nilai untuk sikap kalian. Jadi selama meet ini nanti, selama pelajaran ini nanti sikapnya seperti apa. Yang kedua, pengetahuan kalian, yaitu nanti saya ukur dari pengerjaan tugas ya, sama pengumpulan tugas, diskusi. Itu kita akan saya nilai sebagai nilai pengetahuan. Kemudian ada nilai keterampilan ya. Itu mic-nya dimatikan dulu. Mic-nya dimatikan dulu. Mic. Ya, Faiza, Deva, Ari, siapa? Hayafumi, siapa ini? Matikan dulu mic-nya biar nggak splenter ya. Jadi saya ulangi lagi, kita akan ada 3 penilaian, ada tiga ya. Yang pertama itu nilai sikap, jadi sikap kalian dalam mengikuti pelajaran ini. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan nanti saya ambil dari cara kalian diskusi, mengerjakan tugas, itu akan saya ambil di situ pengetahuannya. Yang ketiga ada keterampilan. Keterampilan ini kalian akan saya ambil nilainya. Keterampilan dalam bentuk abstrak ya, bukan yang konkret. Kalau konkret itu kalian praktek langsung. Kalau yang abstrak itu tidak praktek langsung. Atau simulasi bisa, praktek langsung bisa, simulasi bisa. Itu abstrak. Ya, contohnya nanti Pak Jo kasih tugas, kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan juga. Kumpulkannya ke Google Classroom. Gini ya anak-anak, Pak Jo sudah nge-share ke Google Classroom materinya. Di situ ada videonya, ada literasinya, ada tugas-tugasnya. Silakan dicek. Ini saya bagikan linknya untuk silakan videonya bisa di off kan yang sudah absen. Nanti biar gak berat koneksi kita ya. Sambil saya jelaskan. Video bisa di off kan dulu biar tidak berat. Dan silakan bisa dilihat di layar dulu. Sudah Pak. Oke, saya lanjut ya. Yang belum muncul berarti koneksinya bermasalah. Video. Silakan videonya sama mic-nya di off-kan dulu. Video sama mic di off-kan dulu. Oke, saya jelaskan ya yang sudah muncul. Jadi kita akan mengidentifikasi internet gateway NAT. Jadi gambarannya seperti ini. Di sini ada sebelah kiri ada PC, kemudian ada router, ya, kemudian ada internet. Nah, internet gateway NAT itu sebenarnya fungsinya untuk menghubungkan PC ini bisa terhubung ke internet. Itu garis besarnya. Ya. Nah, prosesnya menghubungkan PC ini ke internet itulah yang disebut dengan kita menggunakan gateway, jalur. Gateway itu berarti jalur utama sebagai jalan kita untuk terhubung ke internet atau jalur. Analoginya seperti ini anak-anak. Jadi gateway itu seperti jalan raya ya. Ketika kalian mau berangkat ke sekolah, dari rumah ke sekolah, itu kan ada jalan raya, jalan utama besar yang kalian lewati. Nah, itu namanya gateway. Nah, rumah kalian itu ibaratnya adalah PC-nya ini. Kalian itu ibaratnya adalah
IP address-nya. Jadi setiap alamat itu punya IP address. Disebut dengan IP address. Itu sebuah alamat. Setiap orang punya IP address yang berbeda-beda. Nggak mungkin sama. Kalau sama, terjadi yang namanya collision, tabrakan. Nah, di sini fungsinya router adalah sebagai gateway, sebagai penghubung antara PC ini dengan internet. Atau bisa juga dia berfungsi sebagai penghubung jaringan lokal, jaringan private ke jaringan publik. Menggunakan IP publik jelas, karena biar bisa diakses oleh orang lain. Misalkan dari Malang diakses oleh orang yang ada di Surabaya. Itu namanya kita harus menggunakan konsep ini, konsep gateway ini. Nah, alat yang membantu untuk gateway ini disebut dengan router ini. Jadi router ini fungsinya sebagai internet gateway. Ya, alatnya namanya router. Kebetulan gambar ini Pak Jo menjelaskan bahwa router ini adalah router Mikrotik. Jadi RB Mikrotik 951G. Jadi yang ini portnya yang ada di sini ini, ethernya ini kecepatannya gigabit, bukan lagi megabit. Jadi lebih cepat. Nah, materinya ini. Nah, ini Pak Jo ngambilnya dari sini. Kalian bisa ini ya. Perhatikan yang bawah ini. Jadi jangan ada yang mengeluh, karena mengeluh itu hanya akan membuat hidup kita tertekan. Ya, tapi kalau kita bersyukur, maka banyak jalan kemudahan. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi NAT tadi sudah Pak Jo sebutkan, merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk ke jaringan internet. Seperti itu. Jaringan internet ini bukan lagi hanya sebatas modem, tidak, tapi ini termasuk nanti mengkonfignya, jadi memanipulasinya. Konfigurasi itu berarti mengatur, memanipulasi, gitu ya, seperti itu. Nah, fungsi dari internet gateway sendiri nanti seperti ini ya. Jadi ini ada komputer lokal kalian, ada switch, ini routernya, terus terhubung ke internet. Pihak lawan juga sama, ada internet, ada routernya, ada komputer. Jadi komputer lokal ini yang satu ini yang ada di Malang akan bisa terhubung dengan komputer yang ini seperti ini yang ada di Surabaya. Seperti itu. Nah, fungsi NAT sendiri ini terletak pada link out internet, yaitu bisa berupa modem tadi. Jadi modem kamu tancapkan di laptopmu, kamu bisa koneksi internet. Nah, tapi tidak sekedar itu, kita nanti belajar bagaimana jalannya internet gateway ini. Gitu. Nah, modem juga ada ADSL ya, sebagai telepon. Contohnya IndiHome, itu modem ADSL. Kalau modem USB, kalian sudah paham. Ada MiFi juga, ada MiFi ya, mobile wireless itu ya. Nah, kemudian cara kerjanya internet gateway sendiri, ini tadi Pak Jo juga sebutkan cara kerjanya. Ya, ini sebagai bagian dari tujuan kita belajar mengetahui hanya perangkat router ya, firewall atau PC yang terhubung langsung ke internet dapat melakukan NAT. Ini perlu digarisbawahi bahwa perangkat seperti router, firewall atau PC yang terhubung langsung ke internet ini yang bisa melakukan artinya bisa dikonfigurasi secara NAT gitunya. Nah, perangkat NAT tersebut akan mentransaksikan alamat IP private. IP private ini IP lokal anak-anak. IP yang dipakai lokal yang berarti yang kalian pakai itu saat ini. Itu namanya IP lokal. Nah, IP public ini yang menghubungkan kalian dengan saya lewat Google Meet ini. Lewat internet itu. Nah, itu pakai IP public. Nah, itu namanya bedanya di situ. IP yang kalian gunakan sekarang, yang di laptop atau di HP, itu IP private. IP yang dipakai untuk menghubungkan internet kalian dengan internet saya, itu disebut dengan IP public. Analoginya seperti itu. Nah, untuk kelebihannya, NAT sendiri kita bisa berbagi sumber daya.
Ya, seperti saat ini saya sedang berbagi sumber daya. Saya punya sumber daya materi, saya bagikan ke kalian menggunakan teknologi. Nah, itu. Kemudian ada hemat uang. Jelas, daripada kamu datang ke sekolah, biayanya sudah berapa. Kalau dengan begini, biayanya berapa? Ya, sama saja fungsinya kita bisa bertatap muka. Berarti sudah hemat berapa rupiah kan gitu. Kemudian ada berbagi perangkat keras. Nah, ini saya juga sedang berbagi perangkat keras sebenarnya. Kalian juga iya. Kenapa kok begitu? Saya bisa membuka lewat HP, saya bisa membuka lewat laptop. Jadi dua perangkat saya gunakan bisa memakai internet. Contoh di rumah ada wireless, kemudian setiap handphone, setiap laptop di rumah bisa terhubung ke internet. Itu namanya berbagi perangkat keras. Kemudian keamanan dan manajemen data. Nah, ini ada sesi keamanannya kalau kita ada routernya. Jadi nanti kalian akan jadi administrator. Jadi administrator dalam mengatur jaringan. Jadi TKJ itu ke sana arahnya ya. Kemudian sebagai stabilitas dan peningkatan kinerja komputasi. Jadi kinerja komputer kalian ini akan meningkat. Kenapa kok meningkat? Karena biasanya hanya dipakai untuk nge-game saja, apalagi offline, sekarang online gitu. Kelemahannya, nah ini ada kelemahannya. Jelas kita butuh biaya lebih tinggi, beli routernya, beli modemnya, akses internetnya, ya kan, belum laptopnya, nah itu biaya tinggi. Kemudian kalau ada kesalahan kalian dalam mengkonfigurasi router tadi, nah itu akan berakibat fatal. Alatnya bisa mengalami trouble atau bahkan sampai rusak. Contoh, ya mengkonfigurasi nggak hati-hati alatnya dijatuhkan, kebanting, jelas rusak. Kemudian ada berbagi file, ya. Kemudian yang keempat harus ada aplikasi antivirusnya, betul. Kalau kalian terhubung ke dalam jaringan, pastikan sistem kalian harus aman karena siapapun yang mau terhubung jaringan berarti siap diserang gitu. Seperti itu. Oke, materinya. Kemudian nanti ada latihan soal. Silakan dikerjakan ini berkelompok agar mudah ya. Seperti itu, satu kelompok 2 orang. Kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak? Enggak, Pak. Pak. Belum? Oke. Oke, silakan kalian buat kelompok ya. Satu kelompok 2 orang. Satu kelompok 3 orang apa? 2 orang. 2 orang saja ya. 3 orang nanti salah satunya jadinya setan nanti ya. 2 saja. Pas 30 nanti berarti ada 15 kelompok kan? Tuh. Iya. Jangan suka bertiga. 3 itu yang satu berarti apa kalau pacaran? Ya. Setan. Berempat. Berempat. Nanti kamu tahlilan kalau berempat ya. 2 aja biar serius kerjakannya. Kalau berempat itu pasti yang 3 nggak kerja. Kalau bertiga yang 2 pasti nggak kerja. Iya. Oke. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Kelompoknya bebas ya. Pak Jo tidak menentukan karena nanti ya gimana Dian? Yang tidak ikut meet ya biarin aja, diajak kelompokan ya lewat WhatsApp, nggak apa-apa. Jadi kita kelompokannya nanti lewat WhatsApp. Pengerjaannya lewat Google Classroom. Ini Pak Jo sudah bagikan.